Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Cepi Triyatna MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan di PGSD kelas 4B, serta teman-teman audiens yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 12 PGSD 4B, mata kuliah Pendidikan dan Inovasi Pendidikan. Saya Risma Wulandari dan di sini saya ditemani oleh rekan saya Renur Haliza. Dan di sini kami akan melaporkan hasil dari studi lapangan yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Baik, selanjutnya akan dipaparkan mengenai hasil studi lapangan oleh rekan saya. Pada Erin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Risma. Di sini ada pendahuluan. Kami melakukan studi lapangan di SD Negeri 193 Caringin yang terletak di Jalan Sukamulya nomor 46 Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Alasan kami memilih untuk melakukan studi lapangan di sekolah dasar tersebut karena beranjak dari salah satu tempat yang dijadikan objek untuk kampus mengajar, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kami mengenai hal tersebut. Pasalnya, pada laman akreditasi sekolah, SD Negeri 193 Caringin ini mendapatkan akreditasi A. Lalu, setelah mencoba berdiskusi dengan salah satu mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan kampus mengajar di sekolah tersebut, kami mendapati bahwasannya SD Negeri 193 Caringin ini baru saja berganti kepemimpinan atau berganti kepala sekolah. Pada kekuasaan kepala sekolah sebelumnya, SD ini mengalami banyak kendala dan banyak dari aspek sekolah pun tidak dikembangkan maupun ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi wadah untuk anak berkembang pun tidak berjalan sesuai semestinya, sehingga sekolah terkesan pasif dan tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun. Pada kekuasaan kepala sekolah yang saat ini baru menjabat, terdapat beberapa gerakan dan inovasi yang dilakukan untuk menunjang kembali aspek-aspek yang terkesan pasif tersebut. Oleh karena alasan-alasan tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan observasi studi lapangan di SD Negeri 193 Caringin. Lalu ada tujuan studi lapangan kami. Tujuan kami melakukan studi lapangan di SD Negeri 193 Caringin ini untuk mengetahui inovasi apa saja yang dimiliki dan dikembangkan oleh sekolah dasar ini. Lalu masalah apa saja yang terpecahkan dengan adanya inovasi tersebut, proses pengimplementasian inovasi yang akan diterapkan, strategi pengembangan inovasi tersebut, lalu keterlibatan pihak-pihak dalam ketercapaian inovasi tersebut, indikator keberhasilan inovasi, gambaran kondisi sekolah sebelum dan sesudah inovasi tersebut diterapkan, hasil atau kondisi inovasi yang telah dicapai, serta kendala maupun hambatan yang dirasa oleh komponen-komponen sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah dalam pengimplementasian inovasi tersebut. Lalu ada kajian teori mengenai inovasi pendidikan. Suatu pembaharuan dalam bidang pendidikan yang sudah ada sebelumnya dan secara sengaja dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan tertentu dengan maksimal dapat diartikan pula sebagai inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dan ditinjau dari 4 aspek, yaitu tujuan pendidikan, metode kurikulum dan pengajaran, struktur pendidikan dan pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses menurut Wijaya yang dikutip dalam Syafarudin pada tahun 2012 di halaman 53. Pembaharuan pendidikan di sini dimaksudkan dengan adanya perubahan mendasar dalam pendidikan yang berkaitan dengan sasaran maupun kebijakan dalam pendidikan. Agar tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan, inovasi tersebut harus didukung oleh semua pihak dan menjadi suatu kesadaran sendiri dalam lini masyarakat, baik sekolah maupun lingkungan sekitar. Jika masyarakat belum menghendaki perubahan yang dicanangkan, tentunya akan ada hambatan dalam pengembangan dan proses inovasi tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi tersebut mustahil untuk tercapai. Secara umum, inovasi pendidikan memiliki 2 buah model inovasi yang baru, yaitu top-down model atau inovasi yang berasal dari hierarki yang tinggi, seperti halnya inovasi yang diciptakan oleh pimpinan kemudian diterapkan oleh bawahannya. Contohnya inovasi yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Lalu bottom up model, yaitu inovasi yang berasal dari hasil pemikiran bawahan dan diselenggarakan guna meningkatkan kualitas proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kondisi saat ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sedang mengalami proses globalisasi,
Adanya globalisasi memang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai macam hal, seperti contoh sederhananya yaitu mengobrol. Hanya dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat berkomunikasi jarak dekat maupun jauh dengan siapapun. Banyak dampak positif yang dapat dirasakan dengan adanya globalisasi. Namun pada kenyataannya, bukan hanya dampak positif globalisasi yang terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif dari adanya arus globalisasi yang sangat tinggi akhir-akhir ini menyebabkan pentingnya penekanan pada segala aspek guna mengurangi efek dari kuatnya arus globalisasi tersebut, khususnya pada bidang pendidikan. Selain itu, bangsa kita pun dituntut untuk dapat beradaptasi dengan globalisasi layaknya negara-negara lain. Di sisi lain, perlu adanya kesadaran untuk memfilter pengaruh negatif globalisasi. Sebab bangsa kita sangat menjunjung tinggi budi pekerti dan memiliki budaya yang luhur. Lalu pada bidang pendidikan, peran guru dalam mendidik siswa dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar dan jejak budaya Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang elektronika dan komunikasi yang menyebabkan terjadinya revolusi informasi. Saat ini, setiap informasi dapat diakses, dibaca, dan disaksikan secara terbuka oleh setiap orang melalui internet, media cetak, dan televisi. Sistem pencerdasan bangsa dewasa ini dihadapkan pada berbagai aspek persoalan, baik ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Persoalan tersebut menimbulkan tuntutan kepada manusia untuk dapat knowing much atau berusaha tahu banyak, doing much atau berbuat banyak, being excellence atau mencapai keunggulan, being sociable atau menjalin hubungan dengan orang lain, dan being morally atau berusaha berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Selain itu, pendidikan mengalami berbagai tantangan dan persoalan, seperti pendapat Wijaya pada tahun 1992, yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang sangat tinggi menuntut agar tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menuntut agar pendidikan dapat sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup dan berkembang pesatnya teknologi yang seringkali dalam realitasnya menimbulkan ancaman terhadap kelestarian peran manusiawi. Keberadaan kendala, masalah, maupun persoalan-persoalan tersebut mencanangkan perlu adanya inovasi yang dapat melindungi dan mengatasi hal-hal tersebut. Inovasi yang dibuat pun tidak semata-mata hanya direncanakan, namun perlu ada kesesuaian antara inovasi yang dibuat dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Terutama dalam bidang pendidikan, inovasi yang dibuat diharapkan dapat menunjang peserta didik untuk dapat memiliki kesadaran akan batasan-batasan perkembangan ilmu dan teknologi guna mengurangi dampak tergerusnya arus globalisasi ke arah yang negatif pastinya gitu ya teman-teman, serta dapat menunjang guru untuk dapat menciptakan generasi-generasi yang kreatif dan inovatif. Dapat dilihat bahwasannya inovasi berangkat dari 4 aspek, yaitu upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan, memunculkan keuntungan dan memunculkan keuntungan dan kemajuan dengan memberikan kepuasan kepada stakeholder pendidikan, pentingnya menyediakan penyelenggaraan mutu pendidikan yang baik dan akuntabel, serta pentingnya mengantisipasi perubahan eksternal dan global guna dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Risma. Baik, terima kasih banyak kepada Erin. Ya, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil dari yang sudah kami observasi. Gitu. Jadi kami melakukan studi lapangan dan lokasinya di SD Negeri 193 Caringin, lokasinya di Jalan Sukamulya nomor 46, Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan metode penelitian yang kita gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui observasi di SD Negeri 193 Caringin, Kota Bandung, dan juga wawancara dengan kepala sekolahnya yaitu Bu Yuniarsi. Nah, dari hasil observasi dan wawancara tersebut, kami dapati beberapa inovasi yang sudah dicanangkan oleh sekolah tersebut. Ada 2 yang kami garis bawahi. Yang pertama ada
inovasi mengenai ekstrakurikuler, yang mana sebelum kepemimpinan Bu Yuniarsi ini belum adanya ekstrakurikuler yang tetap gitu. Jadi inovasi ini dibuat oleh sekolah pada kepemimpinan Bu Yuniarsi pada bidang kesiswaan, yaitu ekstrakurikuler, dengan mengaktifkan ekstrakurikuler di sekolah tersebut yang sebelumnya belum aktif. Ekstrakurikuler yang diaktifkan antara lain ada ekstrakurikuler pramuka, tari, dan juga musik. Hal-hal yang sebelum mengaktifkan hal-hal yang dilakukan sebelum mengaktifkan ekstrakurikuler, maksudnya antara lain mencari pelatih ekstrakurikuler terlebih dahulu yang mumpuni dan juga menentukan jadwal dan menentukan kurikulumnya. Kemudian ada inovasi yang kedua, yaitu di sana ada pengembangan sarana perpustakaan. Inovasi ini merupakan pengembangan sarana literasi yang mencakup pengembangan perpustakaan sekolah dan kegiatan literasi sekolah. Inovasi ini ditujukan untuk memecahkan masalah sistem peminjaman yang belum ada dan terstruktur, dan juga dengan harapan jika sistem yang digunakan lebih mudah dapat menarik minat siswa dalam meminjam dan membaca buku. Terdapat juga sistem yang baru dalam proses peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan, juga pendataan siswa yang dibuat dalam bentuk kartu anggota dan memanfaatkan teknologi digital. Nah, teknologi ini menggunakan scan QR code yang ada pada buku yang menyimpan satu data ISBN. Data ISBN pada buku itu sebelumnya diinput terlebih dahulu oleh operator perpustakaan menggunakan open source web. Pada penginputan data menggunakan web InListLite, data yang sudah terdata di database kemudian dipindai menggunakan QR code scanner, dan data pun dapat diintegrasikan dari Microsoft Excel. Namun di sini pada pelaksanaannya sekolah belum secara sepenuhnya menggunakan teknologi tersebut karena data dari buku-buku tersebut belum diinput sepenuhnya dan masih penyempurnaan sistem, sehingga pelaksanaannya pun belum dapat berjalan dengan maksimal. Guru pun yang menangani masalah perpustakaan itu juga masih kurang gitu, masih hanya ada satu orang yang menangani masalah tersebut, dan diperlukan konsistensi dalam pelaksanaannya. Kemudian di sini kami menganalisis efektivitas dari inovasi. Di sini yang pertama ada efektivitas inovasi dari ekstrakurikuler. Dalam mengatasi permasalahannya, ekstrakurikuler yang kurang aktif sebelumnya, pada pelaksanaannya sudah dapat mengaktifkan ekstrakurikuler. Karena kini ekstrakurikuler sudah ada pembinanya dan juga sudah ada jadwalnya. Namun kendalanya ada pada kekonsistensian setiap pihak yang mendukung. Namun inovasi sudah dapat dikatakan berhasil karena mencapai tujuan awal, yaitu mengaktifkan ekstrakurikuler, sehingga saat ini ekstrakurikuler sudah berjalan. Lalu efektivitas inovasi pengembangan sistem perpustakaan. Pada penggunaan teknologi untuk masalah sistem perpustakaan ini sudah dapat mengatasi permasalahan yang belum jelasnya sistem perpustakaan, tetapi dikarenakan hanya satu orang guru yang menangani masalah ini, jadi sistem yang dilaksanakan belum rampung sehingga belum dapat diimplementasikan secara penuh di sekolah. Keterlibatan pihak-pihaknya juga belum sepenuhnya terlibat. Lalu adapun inovasi yang dijalankan sudah menggunakan proses adopsi inovasi yang dipilih, namun inovasi sistem perpustakaan ini masih dalam proses percobaan sehingga belum pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, sehingga inovasi ini perlu dilanjutkan untuk meningkatkan konsistensi dari setiap pihak. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi. Di sini merupakan contoh pengembangan sistem perpustakaannya gitu, dari barcode menggunakan website InListLite, lalu dipindai menggunakan scanner. Namun masih dalam proses penginputan data, baik dari data ISBN di buku maupun data setiap siswa di sekolahnya tersebut. Ya, mungkin itu dia laporan dari hasil studi lapangan yang sudah kami lakukan. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kelompok kami.
di sini ada 3 pertanyaan yang kita ambil untuk selanjutnya kami jawab. Baik, mungkin kita akan menjawab pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, dalam laporan inovasi yang kalian analisis itu masih dalam percobaan dan belum sepenuhnya diimplementasikan di sekolah. Menurut kalian, apakah faktor utama yang menghambat pengimplementasian inovasi yang dilakukan dan bagaimana mengatasi masalah tersebut? Sebelumnya ini adalah pertanyaan dari kelompok 1 atas nama De Amelia dengan NIM 2103522 yang barangkali akan dijawab oleh Erin. Ada Erin, persilahkan. Baik, terima kasih Risma. Izin menjawab mengenai pertanyaan tersebut. Sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam pengimplementasian inovasi yang diterapkan oleh sekolah atau SD 193 Caringin gitu ya. Hanya saja inovasi tersebut baru dicanangkan dan dilakukan sehingga perlu beberapa proses dan beberapa waktu untuk benar-benar diterapkan secara massal gitu ya, maksudnya diterapkan. Lalu inovasi tersebut pula masih dalam tahap pengembangan sehingga sekolah masih menarik para siswa untuk dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk di inovasi ekstrakurikulernya, dan kepala sekolah pun masih dalam tahap pencarian pelatih yang dapat konsisten gitu. Dan perlu ada sosialisasi lebih lanjut lagi mengenai pemakaian kartu anggota perpustakaan agar dapat meminjam buku melalui QR code yang tadi untuk inovasi yang perpustakaan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan dan jawabannya sudah disampaikan ya. Jika misalnya masih ada yang perlu dikonfirmasi, boleh teman-teman dari kelompok 1 bisa sampaikan biar bisa berkelanjutan gitu ya diskusinya. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua dari Adila kelompok 3 dengan NIM 2102444. Pertanyaannya yaitu, dalam adopsi inovasi ekstrakurikuler di SD ini, bagaimana sih tahapan guru dalam mengadopsinya? Apakah dalam tahapan ini ada hambatan? Baik, untuk pertanyaan yang kedua mungkin akan dijawab oleh saya atau Erin? Boleh kepada saya. Jadi untuk pertanyaan dari Adila ini mengenai tahapan guru dalam mengadopsi inovasi ekstrakurikuler itu ada tentunya menggunakan tahapan adopsi inovasi. Ya, ada 5 tahapan. Yang pertama, tahapan pengetahuan, di mana guru-guru mulai mencari-cari nih perlu eskul apa di sekolah ini, perlu ada unsur-unsur apa saja gitu dalam sekolah, sehingga tercetuslah, wah ternyata sekolah ini memerlukan ekstrakurikuler. Jadi mulai terpikirkan itu, kemudian lanjut ke tahap 2, yaitu tahap persuasi, di mana di tahap ini dilewati sembari menganalisis kelebihan dan kekurangan dari inovasi tersebut. Misalnya ketika ekstrakurikuler ini baru dibentuk, apa sih yang menjadi kelebihannya ketika ada ekstrakurikuler ini, kelemahannya ketika ada ekstrakurikuler ini, kan eskul yang baru dibentuk juga pasti ada kekurangannya gitu, dan ada hambatan yang akan dijalani tempatnya. Lalu yang ketiga, masuk ke dalam tahap keputusan, dilakukan ketika guru memutuskan untuk mengadopsi inovasi ekstrakurikuler ini, dalam artian diputuskannya dari kepala sekolahnya, misalnya akan membuat ekstrakurikuler ini, mohon bantuannya kepada pihak kesiswaan, misalnya seperti itu. Lalu yang keempat ada tahapan implementasi, yaitu pelaksanaan dari inovasi, di mana mulai dilaksanakan gitu. Seperti sudah ada nih pelatihnya, mulai dibentuk jadwalnya, dilakukan latihan, terus mulai dijalankan setiap minggunya, dan terakhir tahap evaluasi, di mana guru melihat
yang sudah dilakukan ini apakah berjalan dengan baik gitu. Kemudian guru mencari penguatan atau dukungan dari stakeholder sekolah gitu, baik dari staf maupun dari komite sekolah, dan juga tentunya dengan bantuan utama dari siswanya. Mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Adila. Lalu di sini ada pertanyaan ketiga nih, Teh Erin, dari Faizal dan Warta kelompok 9. Pertanyaannya katanya, pada inovasi mengaktifkan kembali ekstrakurikuler, terdapat hambatan yaitu konsistensian setiap pihak yang mendukung. Menurut kelompok, bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut dari segi pendekatan kah atau segi bagaimana? Pada Erin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Risma. Izin menjawab mengenai pertanyaan ini ya, mengenai pertanyaan dari kelompok 9. Menurut kami, cara mengatasi kekurangan kekonsistensian tersebut adalah dengan cara selalu mengajak setiap pihak, baik guru, peserta didik, maupun orang tua peserta didik untuk dapat mendukung kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Karena pada dasarnya semua pihak itu harus mendukung. Kalau semisal hanya dari guru maupun dari peserta didiknya saja mendukung, tetapi dari orang tuanya tidak mendukung, tentu inovasi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal gitu ya teman-teman. Lalu menentukan jadwal pasti untuk setiap ekstrakurikuler sehingga para pihak terkait tidak kebingungan dalam menentukan waktu kegiatan dan atau jadwal antara satu ekstrakurikuler dengan ekstrakurikuler yang lain tidak berbentrokan. Ini juga penting dilakukan teman-teman karena kegiatan ekstrakurikuler ini akan dilakukan oleh siswa gitu ya. Dan biasanya akan ada pendampingan juga dari orang tua siswa. Biasanya kan orang tua tuh suka ikut gitu ya, suka ikut melihat atau mendampingin. Jadi nggak ada jadwal yang berbentrokan gitu. Takutnya juga ada fasilitas yang harus digunakan untuk satu ekstrakurikuler ternyata berbentrokan dengan ekstrakurikuler yang lain. Begitu. Lalu perlu ada sosialisasi lanjutan mengenai jadwal tersebut dan ajakan sebelum hari H kegiatan. Nah, ini juga perlu dilakukan untuk selalu menghimbau gitu ya, mengimbau atau mensosialisasikan terkait jadwal si ekstrakurikuler tersebut kepada seluruh pihak agar seluruh pihak tahu, dan ini juga perlu dilakukan sebelum hari H kegiatan agar partisipasinya pun banyak. Mungkin cukup sekian jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada Risma. Baik, terima kasih banyak Kak Erin atas jawabannya gitu. Dari tadi awal juga sudah disampaikan mengenai tujuan, baik itu kajian teori dan hasil dari laporan studi lapangan yang sudah kami lakukan. Dan juga sudah kita lewati juga ya sesi tanya jawab, maka seperti akan berakhir pula sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan gitu ya dari hasil studi lapangan yang telah kami lakukan, bahwa dari laporan studi kami disimpulkan bahwa studi lapangan di SD Negeri 193 Caringin Kota Bandung yang melibatkan observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, inovasi yang diimplementasikan dalam periode kepemimpinan Bu Yunarsi ini meliputi pengaktifan ekstrakurikuler yang sebelumnya tidak aktif, dan juga pengembangan sarana literasi sekolah melalui perkembangan perpustakaan sekolah dan kegiatan literasi sekolah gitu. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kekonsistensian dari setiap pihak yang mendukung dan masih kurangnya jumlah guru yang menangani masalah ini, dan perlu penyempurnaan dari sistem yang sudah dibuat. Dan adapun beberapa rekomendasi yang berdasarkan hasil studi lapangan atas analisis efektivitasan inovasi tersebut. Yang pertama, perlu adanya peningkatan konsistensi, yang kedua peningkatan dukungan, yang ketiga peningkatan jumlah guru, yang keempat penyempurnaan sistem, dan yang kelima peningkatan evaluasi. Mungkin dari hasil
studi lapangan yang sudah kami lakukan. Barangkali ada inovasi yang bisa diambil gitu ya untuk teman-teman, baik itu inovasinya maupun perbaikan ke depannya bagi sekolah gitu ya. Oke, mungkin sekian dari kami kelompok 12. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Yun?